Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis keselamatan pekerjaan atau job safety analysis. Nama saya Aditya Putra Pembayun, NIM 202011059 dari kelas TE2C. Pendahuluan. Program pengendalian bahaya yang efektif mempunyai 6 langkah. VRANGE 1978. Yang pertama ada identifikasi dan evaluasi bahaya. Yang kedua, pengelompokan bahaya-bahaya berdasarkan resiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan oleh manajemen. Keempat, penetapan tindakan pencegahan dan koreksi. Kelima, pemantauan. Keenam, program evaluasi efektivitas. Selanjutnya ada pengertian JSA. Teknik identifikasi dan evaluasi bahaya yang dilakukan dengan cara menguraikan suatu tugas atau pekerjaan langkah demi langkah dan mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya pada setiap langkah untuk dapat dilakukan koreksi. Yang kedua, tata cara atau metode untuk meneliti bahaya yang ada dalam setiap langkah kerja. Kemudian mencari metode untuk melenyapkan atau mengurangi bahaya tersebut. Yang ketiga, analisanya dari perspektif keselamatan, mutu, dan efisiensi. Saya juga melampirkan pengertian JSA berdasarkan para pakar-pakar dari luar. Dapat dibaca sendiri yang kebetulan berbahasa Inggris. Tipe-tipe pekerjaan yang memerlukan JSA. A. Familiaritas pekerjaan. Di antaranya pekerjaan tersebut baru pertama kali dilakukan. Pekerjaan serupa pernah dilakukan lebih dari 6 bulan yang lalu. Tugas rutin, tetapi mempunyai catatan pernah terjadi beberapa kali insiden sebelumnya. Tugas rutin namun dilakukan pada kondisi-kondisi tidak sebagaimana lazimnya. Tugas baru dan dilakukan dengan metode-metode baru. Lalu B. Pekerjaan dengan BA, breathing apparatus. Bekerja pada flensan-flensan yang mengharuskan menggunakan BA. Semua pekerjaan inert entry. C. Pekerjaan mengangkat. Semua pekerjaan-pekerjaan lifting melebihi 5 ton. Semua beban dengan bentuk yang tidak simetris. Beban-beban yang berada di antara deret-deret pipe racks. Dan yang D ada semua pekerjaan panas yang dilakukan di pabrik yang sedang beroperasi. Yang ke E, pekerjaan di ketinggian. Bekerja pada fasilitas temporer dengan ketinggian melebihi 5 meter di atas grade. F, pekerjaan pemasangan atau pembongkaran perancah. G. Bekerja di dalam ruangan terbatas. H. Chemical cleaning menggunakan bahan-bahan beracun dan korosif. I. Hydrojetting. Semua pekerjaan yang melibatkan high pressure water jet. J. Pekerjaan menyelam. K. Penggalian dengan kedalaman lebih dari 2 meter. Kemudian ada pelaksanaan JSA. 1. Seleksi pekerjaan kritis yang akan dianalisa. Select critical jobs or tasks. Yang kedua ada uraikan pekerjaan menjadi langkah-langkah kerja secara beruntun. Break jobs atau text down into step. Yang ketiga ada identifikasi potensi bahaya. Yang keempat, tulis saran-saran pengendalian. Write and develop control atau prosedur. Saran-saran pengendalian. Prinsip pengendalian. 1. Secara engineering. Bagaimana menghindarkan kecelakaan pada masing-masing tahap pekerjaan. Tetapkan cara yang aman untuk melakukan pekerjaan. Ubah kondisi pekerjaan. Yang kedua, secara administratif. Membuat prosedur. Penggunaan alat pelindung diri dan pelatihan. Di sini saya melampirkan contoh-contoh daftar potensi bahaya. Ada lumayan banyak. Untuk slide pertama ada 21 contoh, bisa dibaca. Lalu slide kedua dari nomor 22 sampai 39. Slide selanjutnya dari nomor 40 sampai 58. Lalu ada dari 59 sampai 70. Sangat banyak sekali daftar potensi bahaya. Ini hanya contoh.
Nah, di sini daftar pengendalian atau rekomendasi bisa dibaca. Ada sangat banyak juga. Jika dilihat untuk daftar pengendalian atau rekomendasi itu biasanya lebih seperti APD atau penunjang safety lainnya seperti sarana dan prasarana. Ya, di sini kita akan mengadakan sebuah studi kasus. Contoh, tangki berikut berisi bahan kimia X yang mempunyai karakteristik flammable, toksik, dan korosif. Bagian dalam tangki akan dibersihkan di mana pekerja masuk melalui top manhole. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman, maka saudara diminta untuk membuat JSA. Nah, ini contohnya, pekerjaan membersihkan dinding dalam tangki bahan kimia X masuk dari top manhole. Yang pertama adalah seleksi dan latih operator, dan credible scenario of incidentnya, operator yang sakit jantung bisa berpotensi mengalami kecelakaan. Operator yang tidak terlatih berpotensi mengalami kecelakaan. Rekomendasinya, periksa kesehatan operator ke dokter untuk menentukan cocok tidaknya persyaratan kesehatan. Lalu latih operator. Yang kedua ada persiapan masuk tangki. Semburan oleh gas atau cairan kimia di tangki. Rekomendasinya ada banyak, diantaranya kosongkan isi tangki, buka tangki, periksa lokasi pekerjaan. Ya, ada banyak di situ sudah saya tuliskan. Lalu yang ketiga ada tentukan bahan di dalam tangki serta bahaya yang ditimbulkan. Bahayanya antara lain gasnya meledak, kandungan oksigen yang tidak memadai, terpapar bahan kimia. Lalu rekomendasinya diantaranya memperoleh izin kerja yang ditangani oleh petugas safety, memeriksa kandungan oksigen, lakukan steaming di dalam tangki, drain isinya, dan lain-lainnya sudah saya tuliskan di sini. Yang keempat, menyiapkan peralatan. Bahayanya antara lain tersandung dengan hose dan kabel, dan electrical voltage yang sangat tinggi. Rekomendasinya ada atur hose dan kabel secara teratur, menggunakan ground. Yang kelima ada memasang tangga di dalam tangki. Bahayanya tangga tergelincir. Rekomendasinya ikat tangga ke manhole atau gunakan rigid struktur. Yang keenam ada meletakkan peralatan di tangki-tangki pada posisi masuk tangki. Yang ketujuh masuk ke dalam tangki. Dan itunya ada tersandung atau jatuh, tersandung, terpapar terhadap hazardous atmosphere. Rekomendasinya ada banyak di sini. Gunakan mechanical handling, siapkan guardians, gunakan peralatan pelindung diri yang sesuai, siapkan pengamat di luar tangki. Lanjut ke nomor 8, ada membersihkan tangki. Di antaranya reaksi kimia, timbulnya kabut atau uap. Rekomendasinya ada banyak, seperti gunakan protective clothing, menggunakan lampu yang sesuai, sediakan exhaust, sediakan air supply, pemantauan kondisi udara, dan lain sebagainya. Yang ke-9 ada membereskan peralatan. Luka saat membereskan peralatan kerja, menggunakan material handling equipment. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.